Kemudian kita menyambung kitab kita hadis, yaitu kitab hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamimi bin Ausin Ad-Darai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah faqulna liman qala lillahi wa kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslimun. Di hadis yang ke-7 ini hadis riwayat daripada Imam Muslim, daripada yang meriwayatkannya Abi Ruqayyah Naransidin Tamim bin Aus dari Ad-Dari radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ujar Abi Ruqayyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihatu, bermula agama itu yaitu nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman, nasihat itu untuk siapa? Qala, lalu ujar Nabi, lillahi, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk imam-imam, itu ulama-ulama orang Islam, wa ammatihim, dan untuk segenap mereka, yaitu umat Islam. Itu matan hadisnya begitu. Jadi agama itu adalah nasihat. Arti nasihat iradatul khairi li ghairi. Nasihat itu mencarikan kebaikan untuk orang lain. Umpamanya si A menasihati si B. Jadi si A ini mencarikan kebaikan untuk si B, itulah gunanya nasihat. Pian memberi nasihat ulun, pian tu memberi kebaikan ulun. Jadi jangan tersinggung, jangan sarik orang beri nasihat tu. Orang memberikan nasihat itu artinya orang memberikan kebaikan, mencarikan kebaikan untuk kita. Walaupun kita tahu di kebaikan, tapi kada salahnya dicarikan lagi soal kebaikan, bukan carikan kejahatan. Al-muradu huna, bermula yang dikehendaki di sini nama ngaran ad-din. Ad-dinu, bermula yang dikehendaki di sini dinul Islam, yaitu agama Islam. Agama Islam itu adalah nasihat. Nasihat itu isinya Islam, aturan. Ai imaduddin, yaitu tihang agama, pokok agama, wa qiwamuhu, dan tegaknya agama itu an-nasihatu, dengan nasihat. Agama Islam ini kan agama Islam ini lawas sudah. Nabi aja sudah lebih 1400 tahun. Kalau kada disambung dengan nasihat, orang nandu di dunia ini kada tahu di agama. Dia tahu di agama, itu perlu nasihat.
An-nasihatu bermula yang dikehendaki nasihat itu kalimatun yu'baru biha an iradatil khairi lil mansuhi. Nasihat itu yaitu satu kalimat yang diambil akan itu kalimat yaitu menghendaki kebaikan lawan orang yang diberi nasihat. Jadi nasihat itu ialah memberikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Lalu nasihat tadi kan sahabat bertanya, ad-dinu nasihah, agama itu adalah bernasihat. Lalu ujar sahabat, liman? Qala lillah. Untuk siapa ya wahai Rasulullah nasihat itu? Ujar Nabi, lillah, untuk Allah. Mengapa maksud ng Nabi untuk Allah itu? Yakni wa takunu bil imani billahi ta'ala. Maksud nasihat untuk Allah itu yaitu engkau jadikan nasihat itu agar orang beriman, apalagi engkau, agar engkau itu beriman akan Allah dengan sempurna iman. Nasihatilah orang, nasihatilah terutama keluarga, agar beriman kepada Allah itu dengan iman yang sempurna. Wan nahyi syirki anhu, dan nasihatilah orang itu agar tidak ada mensyarikatkan Allah, terhindar daripada mensyarikatkan Allah, jangan mensekutukan Allah. Itu nasihat untuk Allah, agar orang beriman betul-betul kepada Allah dan jangan sampai mensyarikatkan Allah. Wa wasfihi bisifatil kamali wal jalali kulliha, dan memberikan nasihat itu agar mensifatkan ia akan Allah Ta'ala itu akan segala sifat kesempurnaan. Kita melajari menasihati orang sekiranya kau mensifatkan Allah dengan sifat kesempurnaan, yaitu belajar sifat 20 sampai paham, sampai mengerti. Itu agar orang itu mendapat beriman kepada Allah, mentauhidkan kepada Allah, mengenal akan Allah, dan menyifatkan akan Allah sifat kesempurnaan. Jadi wajib kita, pertama kita dahulu mendapat nasihat agar kita beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna, agar kita jangan sampai mensekutukan Allah dengan sesuatu, dan agar kita dapat mensifatkan akan Allah Ta'ala itu akan sifat-sifat kesempurnaan, kemalan. Wa tanjihuhu bi subhanahu wa ta'ala, dan memahasucikan ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, disucikan, dibersihkan ia an jami'in naqais, dari sifat-sifat kekurangan. Jangan kita memberikan nasihat kepada keluarga atau orang lain sampai-sampai mengajarkan, memperkenalkan lawan Allah Ta'ala itu, lawan dia sifat-sifat Allah menunjuk sifat kekurangan. Jangan, hati-hati itu. Kalau Allah Ta'ala tuh bertempat tuh, Allah Ta'ala tuh bersifat kekurangan ngarannya, perlu tempatnya. Kalau Allah Ta'ala tuh bajisim, bebatang tubuh, tuh sifat kekurangan ngarannya Allah Ta'ala tuh. Jangan dipadahkan, jangan dianggap. Walaupun kadang mengatakan Allah Ta'ala tuh bebatang tubuh, bejisim, tapi kalimatnya tuh menunjuk bejisim, dipaham bejisim, pun itu ngarannya bejisim, pun salah ngarannya.
Misalnya mengatakan Allah Ta'ala itu ada mata, itu berjisim. Karena mata ini termasuk anggota, termasuk benda, termasuk juju daripada anggota. Atau Allah Ta'ala itu bertangan, itu berjisim Allah Ta'ala itu orangnya. Karena tangannya adalah jasmani, salah satu bagian jasmani. Walaupun ia katakan tangan Allah Ta'ala ada sama tangan makhluk, benar, tapi mengatakan berjisim itu sudah ada. Mengisbatkan Allah Ta'ala itu berjisim itu sudah ada. Itulah sifat kekurangan lagi. Dikatakan Allah Ta'ala bertangan, berbatis, bermuha. Oh, dalilnya dalam Quran, ya, jujur dalam Quran. Kalau hendak mengambil ayat-ayat yang mutasyabih dalam Quran itu mucai. Makanya ayat-ayat Tuhan yang menunjuk mutasyabihat itu kita hanya tinggal membaca dan mengimani pada itu kalamullah. Jangan hendak diterjemahkan apalagi dipaham. Tafwid aja kita serahkan urusannya itu pada Allah Ta'ala. Kita kada tahu hakikatnya. Dalam Al-Quran itu fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kau menghadapkan Muhammad itu di situ Allah Ta'ala. Berarti bertempat Allah Ta'ala tuh. Nah, kalau bertempat itu berjisim orangnya, berbenda. Dan Allah Ta'ala itu bersifat kekurangannya, berhajat kepada tempat. Nah, ayat nanti mutasyabihat, jangan tinggal kita membaca aja, tinggal membaca aja, jangan diterjemahkan. Dan Quran itu lagi ada, tidaklah berbisik-bisik orang yang berempat melainkan Allah yang kelima, dan tidak berbisik-bisik orang yang berlima kecuali Allah yang keenam. Tidak berbisik-bisik orang yang lebih pada be-6 melainkan Allah kawannya tambahannya. Dan tidak ada yang berbisik-bisik orang pada be-6 melainkan Allah kawannya. Arti berbisik bepandir. Bepandir kita betalu be-4, Allah yang ke-6. Bila kita be-6 bepandir, Allah yang ke-7. Sedangkan orang berpandir-pandir itu di mana-mana ada. Kalau macam itu Allah Ta'ala bertempat di mana-mana ada. Nah, jadi itu kada kawa kita, cuma itu hanya kita tinggal membaca meyakini maksudnya atau kita kada tahu. Jam dalam Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula tuh Rahman. Padahal Rahman itu sifat kan, nama. Tuhan kada menyebutkan zatnya ada. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Rahman itu 'alal 'arsy istawa. Allah itu malakat tapi di atasnya. Ini mindel, ini banyak. Bila Allah, nah itu malakat di atas. Bertempat dan bersentuh lawan tempat. Kalau Allah Ta'ala bertempat di atas aras, bersentuh macam itu, Allah Ta'ala itu sifat kekurangan. Dan itu sifat yang baru, sifat makhluk. Jadi apa maknanya nanti? Wallahu alam, kita jangan bercampur nanti. Para sahabat pun kada wani menterjemahkan, untuknya tinggal meyakini itu kalamullah. Itu kalam Allah Ta'ala itu aja. Dan kita membaca tetap berpahala. Dan ada hadis Nabi lagi, semuanya mutasyabihat tentang. Ujar Nabi, Allah Ta'ala sepertiga malam turun ke langit dunia. Langit dunia ya langit yang kelihatan. Sepertiga malam itu mulai jam 2 sampai terbit fajar. Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia. Dan besaru hal min mustaghfirin aghfir lahu. Adakah orang yang minta ampun maka aku ampuni. Hal min sa'ilin a'taituhu. Adakah orang yang minta mesti aku beri.
hal min da'in, adakah orang yang berdoa? Niscaya aku perkenankan. Itu kadakawa kita terjemahkan untuk Allah Ta'ala turun ke langit dunia, sedangkan sepertiga malam itu di dunia ini kada sunyi daripada sepertiga malam. Siang itu kan ada sepertiga malam. Ini kalau kita sini sepertiga malam kita mulai jam 2 sampai tadi fajar. Di Makkah tuh hanya orang yang bisa orangnya. Jadi kita habis sini sepertiga malam. Di situ hanya mulai nang tang 12. Jadi wah apalah kalau naik ke atas lagi. Di Amerika wah apa pulang tak 3 malam. Di Yaman tuh wah apa pulang. Jadi kada sunyi. Dari sepertiga malam sepertiga malam ini seluruh dunia itu kan di sunyi. Wah apa lagi Allah Ta'ala naik ke aras. Kalau Allah Ta'ala di aras. Nah itu kapal angkong. Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaki ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujar Tuhan, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentang aku, itu memang orang Badawi asalnya bertanya loh, Nabi menakunakan Allah Ta'ala itu jauh ke parakah. Desaka itu kalimatnya asal bertanya tuh. Amunnya jauh ya Rasulullah, aku panggil dia dengan suara nyaring. Ini aku panggil, aku berdoa, suara aku nyaring karena ini jauh. Lamunnya parah, aku panggil, aku berdoa dengan suara nanggamat. Jadi dia menakunakan parak dan jauhnya itu nanti takunakan oleh Badawi. Badawi ini soalnya kurang pintar, wanita nakunakan mentor. Kalau orang kota kan doa ini nakunakan mentor syarikin Nabi. Tapi kalau Badawi aneh pada itu pertanyaannya, Nabi kada sarik. Saking Badawi itu Nabi itu sampai menakunakan ya Rasulullah, siapa yang menghisab di akhirat tuh kena menghisab amal seseorang hamba ini siapa? Kan waninya nakuni Badawi. Ujar Nabi Allah Ta'ala. Jadi kalau ini menghisab, aku ini dihisabnya lah, ya jadi dia dihisabnya. Jadi jangan Badawi ya Rasulullah, bila Allah menghisab aku juga menghisabnya. Nah, coba waninya. Kaget Nabi. Karena bila Allah menghisab aku, dia si Badawi, aku hisab juga dia. Kaget Nabi jawaban Badawi ini. Lalu dia Nabi kayak apa? Menghisab Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, kalau inya menghisab aku tentang dosaku, sebanyak manapun dosaku, aku hisab juga ya Allah, sebanyak mana dosaku dan sebanyak mana keampunanmu juga. Ayo, mana keampunanmu? Banyak dosaku kah, banyak keampunanmu kah? Takurihing Nabi, pandai Badawi menjawab. Artinya bila aku dihisab Tuhan, ini dosaku ini kena aku tanya Allah Ta'ala, mana keampunanmu, banyak dosaku kah, banyak keampunanmu kah? Jelas banyak keampunan Tuhan. Bila ia menghisab tentang kebahilanku ya Rasulullah, Allah menghisab aku karena aku dibahil, pemalar. Ya aku hisab juga dia, mana kemurahanmu sekarang wahai Tuhan? Aku memang bahil tapi kemurahanmu nang luas ke mana sekarang? Nah aku harapkan kemurahanmu. Tertawa Nabi. Tapi bukan nak menghisap Allah Ta'ala, tapi hisapannya kepada Allah Ta'ala itu mencari inggit Allah Ta'ala, sifat kemurahan Allah, keampunan Allah. Lalu si Badawi bertanya, ujar Allah Ta'ala, apabila hambaku bertanya tentang aku jauh atau dekatnya, fa inni qarib. Pak ini tuh pak jawab. Padahal kan jawab, wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat. Sangat dekat. Kalau di atas aras itu jauh ke barat kawan kita nih.
Jauh kalau di atas arsa. Di langit pun jauh. Tapi Allah Ta'ala mengatakan, aku sangat dekat lawan hambaku. Idza da'ani falyastajibu li. Bila ia berdoa lawan aku perkenankan doanya. Itu janji Tuhan. Lalu kedekatan Allah Ta'ala lawan hamba itu jangan dibayangkan nang kayak dekatnya kita lawan masa sama kita nih. Dia tahu kita hakikatnya dekat. Bahkan Allah Ta'ala berkata, ana aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat lawan hambaku itu daripada urat pahanggulunya lawan daging dang di pahanggulun. Nah kayak apa dekatnya dekat pada itu lagi. Tinggal kita beriman saja, mencontohkan, membayang-bayangkan pada kawan lain bayangan kita tuh. Kedekatan kita lawan Allah Ta'ala tuh kadang-kadang dibayangkan. Nah itulah nasihat untuk Allah. Pertama disuruh beriman kepada Allah dengan iman yang sempurna. Kedua dinasihati hamba itu, manusia itu agar mengenal Allah. Masa Tuhan Allah kalau kalian kenal. Cara apa mengenal? Ya cara sifat 20. Itulah sudah sejak dahulu kala. Jalan orang mengenal Allah dengan sifat 20. Mayu ke jalan itu, ingin situ aja? Enggak. Cuma bila paham sifat 20 itu, semua sifat Allah Ta'ala itu kita paham lagi. Dan bila Allah Ta'ala itu sudah bersifat nang 20 sifat nang wajib itu, itulah baru sempurna, baru dapat bersifat nang lainnya. Nama Tuhan nang 99 itu pian kada kawa bernama nang itu lamun kada ada bersifat nang 20 dari Allah Ta'ala. Sabigi wujud tu aja kada ada, habis nama-nama Tuhan sifat nang lainnya kada ada. Dan nama Allah itu yang paling induk nama Tuhan kita adalah Allah. Allah itu Sultanul Asma, Asma'illah. Rajanya nama Allah, nama Tuhan adalah Allah. Jadi nama Tuhan yang lainnya tuh rasuk bila lawan Allah nih. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Wahhab, Allahu Qahar, Allahu Jalal. Rasuk. Tapi lamun jalal Allah, qahar Allah kada rasuk. Kada rasuk bila kada Allah dahulu. Allah itulah indung semuanya nama. Semua nama Allah. Rahman Allah, Rahim Allah, kada rasuk. Disambar saja ngalih. Tapi Allahur Rahman, Allahur Rahim, Allahul Jabbar, Allahul Latif, Allahul Sami', Allahul Basir, Allahul Mutakallim, rasuk. Karena apa? Karena Allah itu ibu segala nama-nama Allah. Nasihat bagi Allah, kenalkanlah orang itu akan Allah. Pertama Allah Ta'ala dikenalkan akan adanya Allah. Sampai-sampai inya tu mempercayai bujur-bujur adanya Allah. Jangan sampai lagi inya bertaklid. Nah ujar orang untuk Allah Ta'ala ada aja nya ujar orang. Nah, jangan sampai ke itu. Kita menasihati orang itu agar ia mengenal Allah, meyakini adanya Allah tu bujur-bujur yakin. Jangan sampai nak ujar orang tu jangan lagi. Kayak apa? Yaitu cara berdalil. Agama itu nasihat untuk Allah, yaitu perkenalkanlah kepada orang itu akan adanya Allah dengan berdalil. Allah Ta'ala itu ada nyawa ini ada peluang mendengar ulang berkisah di warung tak benaran kah ada ketahuan.
Baru aja Ramadan dalam semingguan ini. Di dalam Quran ya Allah Ta'ala tuh ada dalilnya dalam Quran, hataman Quran tuh ada dalilnya Allah Ta'ala tuh bersifat wujud. Ada itu ada. Memang kalau Allah Ta'ala wujud ada dalam Quran tuh bisa ada. Tapi dalam Quran tuh menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tuh ada banyak. Menunjukkan Allah Ta'ala itu bersifat wujud banyak. Cuma lamun mengatakan, Tuhan mengatakan Allah wujudun dada, desa dada nih. Tapi kalau mengatakan Allah Ta'ala itu dipaham dengan jelas bahwa Allah Ta'ala itu ada banyak dalam Quran. Sebagai dalil wujud itu aja kita sudah paham. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 patala langit, dan Allah nangin tujuh, Tuhan nangin tujuh yang menciptakan 7 patala bumi, dan Allah nangin tujuh, Tuhan nangin tujuh yang menjadikan makhluk antara langit dan bumi. Kalau ia mencipta langit dan bumi, mencipta makhluk antara langit dan bumi, maulah orangnya kadeda. Mana dahulunya langit dan bumi lawan orang yang mencipta? Tentu tak dahulu yang mencipta, ada pada yang dicipta. Allah Ta'ala sendiri sudah menyebutnya, menjelaskannya, mengatakannya. Allahnya menyebut ngarannya seorang dah tuh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Allah yang menciptakan khalaqas samawati, langit-langit nang 7 tak. Wal arda, dan bumi nang 7. Bumi ini 7 lapis, cuma kada baranggang kayak langit bumi, kayak langit. Bumi ini 7 lapis, ini berlapis kayak wadah lapis tak. Kalau langit 7 lapis pakai jarak. Isinya malaikat di antara langit ke langit. Dan Allah Ta'ala menjadikan juga makhluk yang ada di antara langit dan bumi, bahkan menjadikan perbuatan makhluk. Allah itu dalil bahwa Allah Ta'ala itu ada. Kalau Allah Ta'ala mengatakan Allah wujudun, ada disakada dalam Quran itu. Tapi kalau dalil sebagai Allah Ta'ala itu ada banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatul Kursi. Allah la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Huwa itu ada sebagian ulama. Huwa itu termasuk nama Tuhan. Salah satu nama Tuhan Huwa. Di mana dalilnya huwa itu pada nama Tuhan? Qul huwallahu ahad. Tuhanmu itu bangsa apa? Ujar orang musyrikin, wahai Muhammad. Emas kah, perak kah, kayu kah, tukul kayu kah? Dan berpaikung Tuhan kamu tuh. Lalu turun ayat Qul huwallahu ahad. Tuhanku itu bukan kayu, bukan emas, bukan perak, huwa. Dialah, yaitu ahad, Allah yang tunggal, kada berbaikungan, tunggal asa. Allahu samad, Allah itu tempat menggantungkan hajat. Tidak ada yang kawa mengabulkan hajat seseorang kecuali Allah. Itu nang jadi dilarang untuk menggantungkan hajat kepada makhluk, meminta kepada makhluk, berpercaya kepada makhluk sebagaimana percaya kepada Allah, itulah syirik namanya. Lam yalid walam yulad, Allah itu kada beranak dan kada diranakakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu kada ada sarupa.
kada ada perbandingannya seseorang juga pun kada ada perbandingannya dia kayanya. Bila ada kita mahaya-haya ka itu sako Allah Ta'ala lain di anu sako Allah Ta'ala lain kada di situ. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu kada pernah kada disarang oleh mengantuk dan kada disarang oleh tidur. Kada mengantuk kada hingga mengambil Allah Ta'ala itu. Dan si tidur kada kau mengambil Allah Ta'ala, kada kau ngalahkan Allah Ta'ala. Nah, jadi nak ada nambah Allah Ta'ala orangnya guring bawa malaman. Lain. Itu menunjuk sifat Tuhan aja tuh. Dan dalil nakal, arti dalil nakal, dalil yang diambil dari Quran, Pak adanya Allah Ta'ala itu apa dalilnya? Ya Allahul Ladzi tadi. Atau wa ilahukum ilahu wahid, ya jatuh dalil nakal. Menunjuk bahwa Allah Ta'ala itu ada. Adapun tanda Allah Ta'ala ada, alam ini tandanya sama pada dalil, cuma alam ini diulah tanda bukti. Arti tanda bukti adanya Allah itu alam ini. Kenapa? Maka alam ulahannya, ciptaannya. Maulah nama ulah alam tu inya menyebut inya nama cipta alam sekali inya kada dia maulah. Kada terima kalau akal dah. Nya ada. Orang panakkanlah dirimu. Kisahnya nih, kisah ngaji tasawuf. Kina Allah Ta'ala itu nyuruh kita memanakkan diri. Manakah ayatnya ditahu? Cuma itu pandirnya. Allah Ta'ala nyuruh kita memanakkan diri kita. Panakkan diri kita nang zahir. Tinggal hati lagi. Hati itu kan ada zahir kan? Anggota zahir juga. Kayak apa memanakkan diri nang zahirnya? Maulah hilang. Tatak sabila tunjuk aja dia sanggup. Apalagi menghilangkan seikungan, kemana menghilangkan? Panah itu makna panah itu binasa atau rusak atau hilang sama sekali, itu panah ngarannya. Kawalan binasakan diri ini. Ini jahil kada kawal kan. Paling-paling mempanahkan tuh kira-kira kada mengakui lagi pada ada. Kalau kada mengakui pada ada, ingkar lawan nikmat Allah Ta'ala. Allahul ladzi khalaqakum wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Allah yang menciptakan kamu, kamu. Kanya kau kada ngaku pada ada. Kada ingkar lawan nikmat Allah Ta'ala. Wa ma ta'malun, dan Allah Ta'ala menjadikan ta'malun amilayak malu. Amilayak malu itu perkataan, perbuatan, dan ingatan dalam hati. Itu amal sebenarnya. 3 atau sekali amal. Kalau perbuatan PL itu hanya sekadmat perbuatan. Tapi kalau amilayak malu, perkataan, perbuatan gerak diam, dan yang ada di hati ini, itulah amal. Allah menjadikan dirimu dari hujung rambut sampai ke hujung tumit, hujung kuku, dan menjadikan amalmu. Allah yang menjadikan amalmu bergerak berdiam. Amal itu 2 macam, jepian 3 macam. Gerak, diam, ucapan. Ucapan itu ada di mulut, ada di hati. Semuanya itu ciptaan Allah. Kada kau berbuat, kada kau beramal kalau kada dicipta oleh Allah Ta'ala.
Kita kada kau bakal hendak itu dan ini kalau kada Allah menghendakinya. Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Mereka kada kau berkehendak kecuali Allah menghendakinya. Ini hendak ke masjid kada kau hendak kada mau terbuka hati kita hendak ke masjid kalau kada Allah yang membuka hendak ke masjid. Datang hendak pulang ke masjid kada kau berjalan kada Allah menjadikan hingkat berjalan. Hingkat berjalan kada kau sampai kada Allah menjadikan sampai. Jadi semuanya itu Allah perbuatan. Sekalinya kada diakuinya nanti lah ingkar makanya nikmat Allah Ta'ala. An-nasihatu li kitabillah, dan nasihat untuk kitab Allah. Kan sahabat bertanya tadi, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Ujar Nabi untuk Allah, yaitu kalau nasihat untuk Allah, nasihatilah kawan-kawan kita, keluarga kita, agar ia beriman kepada Allah, agar dia mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna. Jangan sampai mensyirikatkan Allah. Itu nasihat untuk Allah. Lalu nasihat li kitabillah. Apa nasihat li kitabillah? Wa takunu bil imani bi kitabillahi samawiyati al munazzalati kulliha min indillahi ta'ala. Hendaklah beriman akan kitab Allah yang diturunkan dari langit. Semuanya itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Taurat, Zabur, Injil, Furqan dan kitab-kitab yang lainnya termasuk Quran itu semuanya turunnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ragu-ragu. Satu, untuk diimani jangan ragu-ragu macam orang musyrikin. Orang musyrikin tuh mengatakan Quran itu ulahan Muhammad. Makanya ditantang oleh Allah Ta'ala dalam Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ujar Tuhan, jika kau ragu-ragu tentang Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, kau ragu-ragu bahwa itu Quran dari Allah, kau katakan Quran itu ulahan Muhammad, karangan Muhammad, fa'tu bi suratim min mislih. Ya Tuhan, ayo buat olehmu juga satu surah yang serupa lawan Quran toh, walaupun surah yang paling pendek. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggil syarikat-syarikat kamu selain Allah Ta'ala untuk minta bantuan. Susun dua Quran, ulah dua Quran, bahasa Quran. Walaupun sehandap-handap surah, satu surah aja ujar Tuhan kau ulah. Dalam Quran itu yang paling handap surah 3 ayat satu surah. Inna ataina, walaupun jatuhan seperti inna ataina itu handapnya ulah aja. Ayo baca dua Quran hendak bawa. Sampai kau ini orang miskin dah kau ulah Quran. Nah, karena Quran dasar dari Allah Ta'ala. Kada kawa pada Quran itu bahasa Arab. Nabi orang Arab, orang musyrikin juga orang Arab. Ditantang Tuhan, kalau ikam ragu-ragu bahwa Quran itu datang dari Allah, kau katakan Quran itu dari Muhammad, ayo buat datangkan Quran. Ulah kau panggil kawan-kawanmu, syarikat-syarikatmu itu nah, untuk maulah Quran satu surah aja walaupun surah yang pendek. Sampai ini kada dakwahnya mula. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paling handap surah dalam Quran. Nangka itu pun handapnya kada kawa orang kafir mula. Jadi jangan ragu, nasihatilah keluarga kita terhadap kitab Quran tuh yakin bahwa itu benar-benar dari Allah.
wal imanu bi anna hadzal Qur'an khatimul laha wa syahidun 'alaiha. Dan nasihatilah keluarga kita agar ia beriman lawan Quran itu. Napa imannya? Bahwa Quran ini panutup bagi segala kitab yang turun dari langit. Wa huwa kalamullahi ta'ala, dan ini adalah kalam Allah. Hafizahu fi suduri wa sutur. Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala pelihara Quran itu di dalam dada-dada hambanya. Banyak nah hafal Quran itu sahataman. Ada nang saparuh, ada nang kada, ada nang sahajus, ada nang surah, ada nang 5 surah. Allah Ta'ala simpan Quran itu di dalam dada hambanya. Wasutur, dan ditulisan di kertas lembarannya itu Quran. Wa takfilu subhanahu wa ta'ala bijalik, dan Allah Ta'ala kafil, Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala pelihara Quran itu bijalika, dengan cara demikian, yaitu dicatat dalam tulisan dalam kertas seperti lembaran Quran, masa Quran, dan disimpan, dihafalkannya ke hati-hati manusia. Apalagi wah ini jutaan lebih manusia di dunia ini yang hafal Quran. Jadi Quran tuh walaupun kainannya hilang juga kena. Jangankan yang di dada manusia, tuh yang di dalam lembaran Quran, masa Quran tuh pun hilang gitu. Hilang tak tinggal putih. Bila sampai waktunya kena. Dan bila tulisan itu sudah hilang, Quran itu sudah hilang, orang kada kenal lagi di Allah. Dan nanti kada lawas lagi pian kiamat. Dan ada lagi orang Islam dia di muka bumi ini. Tapi wah ini ada Qurannya, ada yang hafal, tapi orang banyak kadang mengamalkan lagi. Ada yang membaca, tinggal membaca, mengikuti amalan masuk Quran kada. Nah, banyak yang membaca Quran, yang hafal Quran, tapi akhlaknya buruk. Akhlaknya buruk, kada berakhlak kayak Quran. Di Quran melarang sifat dengki. Di Quran melarang bermusuh-musuhan. Di dalam Quran melarang bersifat dendam. Dalam Quran melarang sifat kuya menguya. Dalam Quran melarang dengki dan takabur. Tapi manusia banyak nasi menghafal Quran sombong. Banyak menghafal Quran dengki. Banyak menghafal Quran nguya orang. Ini hafal aja cuma amalkan kada lagi. Itu sudah menunjuk akhir zaman. Kita nak hafal sedikit sesurah 2 surah ini, ingatkanlah, walaupun kita kada tahu maknanya, sombong zaman. Sombong tu pian lain yang kisah agak mempamerkan harta tu, iya sombong juga. Kada mau menerima nasihat itulah sombong. Itulah takabur. Yang sebesar takabur adalah kada mau menerima nasihat. Siapa orangnya? Bila kada mau menerima nasihat, itulah orang takabur. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ujar sahabat, ya Rasulullah, si anu tu bajunya hanyar, sandalnya hanyar, sarungnya hanyar, surbannya hanyar, kopiahnya hanyar, takabur lah nanti. Ada aja Nabi. Itunya beilok-ilok. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu ilok aja Nabi. Iya katujulan orang yang ilok-ilok. Tapi at-takaburu, bermula takabur tu batarul haq wa gamtun nas. Menolak yang benar, mencaci manusia. Itulah takabur. Orang menasihati, nasihat orang ini benar ditolak. Itulah takabur. Wa gamtun nas. Kau jangan ceramahi aku aja. Nah, aku ni tok makan makan uyah, banyak makan uyah. Makayam takalilong bibir tuh makan uyah. Jangan makan uyah tuh pintar kalau. Ya, ingin sedolo kita insyaallah di sini kita sambung panjang lagi pembahasannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma